Setelah kita ke fundamental satu, kita akan lanjut kedua, bagaimana itu ada materi tentang OSI layer, subnetting, dan VLAN. Yang pertama adalah OSI layer. OSI ini adalah suatu standar internasional bagaimana suatu data itu bisa terkirim atau bisa ditampilkan. Jadi OSI ini terdiri dari beberapa layer. Beda dengan TCP/IP tadi, dia mempunyai 5 layer. Kalau OSI ini dia mempunyai 7 layer. Nah, OSI ini kita nggak bisa debatkan karena ini adalah standar internasional yang digunakan untuk pertukaran data. Jadi cara pertukaran data, skema pertukaran data. Jadi itu ada beberapa layer. Yang pertama ada fisik. Fisik ini ya sama, tadi meliputi fiber, Ethernet atau wireless. Kemudian ada layer yang kedua ini ada data link. Dia fungsinya untuk menambahkan address atau alamat IP kita ke perangkat. Dia ada di layer switch tentunya. Dan ada network, menambahkan alamat jaringan kita ke paket-paket. Kemudian ada layer transport, mengatur flow control data kita. Dia bekerja di jaringan TCP dan UDP. Kemudian session. Session ini bagaimana koneksi kita bentuk dan bagaimana kita untuk memutuskan. Jadi mula-mula ketika kita ngeklikkan atau mengakses halaman internet, kita membentuk suatu koneksi. Tapi kita setelah kita close aplikasi, dia akan memutuskan koneksi tersebut. Nah, itu terjadi di layer nomor 5, yaitu layer session. Presentation, dia fungsinya untuk merubah format sehingga dapat dikenali oleh penerima. Jadi sebenarnya kan kalau kita runut dari belakang, suatu gambar itu dia akan terdiri dari beberapa frame dan bit ya. Nah, itu bagaimana dia bisa tampil antara mungkin misalnya gambar kucing dikirim dari komputer A, dia bisa sampai ke komputer B gambar kucing, itu prosesnya ya melalui layar OSI ini, mula dari 1, 2, 3, sampai 7. Application layer ini menampilkan data. Dia bekerja di HTTP atau di SMTP atau di FTP gitu. Nah, cara kerjanya sih seperti ini. Kita analogikan untuk aplikasi lain ini, dia mengirim data dari komputer lain, kemudian presentation layer akan melakukan konversi data menjadi format jaringan. Kemudian session layer mungkin saya connect sampai. Nah, kita analogikan ya, yang ketika kita melakukan pengiriman data sampai ke penerima ini, dia melalui layer 7 dulu sampai 1, baru naik lagi ke penerima. Jadi mula-mula si pengirim ini akan mengakses aplikasi, kemudian dia akan melakukan format ke layer presentation, dan dia akan membentuk session, kemudian ke layer transport, kemudian ke network, data link, dan physical ini baru dia akan menghubungkan ke komputer yang kita tuju. Gitu. Jadi untuk layer OSI ini nggak bisa istilahnya apa ya, kita debatkan atau harus berubah seperti apa, karena ini adalah model standar yang digunakan oleh seluruh dunia atau model standar komunikasi jaringan secara internasional. Itu. Kemudian ada yang kedua, ada subnetting. Subnetting ini konsepnya adalah melakukan pembagian kelompok atau jaringan ke subnet atau ke jaringan yang lebih kecil, seperti itu. Konsep subnetting ini sebenarnya fungsi utama adalah mengembangkan jaringan ke arah yang lebih besar. Yang kedua, untuk mengurangi lalu lintas jaringan sehingga data yang lewat tidak terjadi collision atau tabrakan data.
dan jaringan bisa dioptimalkan. Dan untuk mengefisiensi jumlah host, karena berapa subnet, misalkan kita butuh hanya 16 host atau butuh 32 host, nah itu berapa subnet yang kita pakai gitu. Kalau kita pakai subnet yang nggak sesuai, itu biasanya dia akan apa ya, ini terjadi collision atau tabrakan data. Sebenarnya sih tabrakan data secara fisik nggak terlihat, tapi kalau sering terjadi dan padat, pasti dia akan mengganggu performa jaringan kita. Seperti itu. Nah, konsep yang utama adalah subnetting adalah seperti ini. Jadi mula-mula kita punya jalan utama. Jalan utama ini kemudian kita pecah. Ada namanya gang A, gang B, gang C. Nah, ini kita sebut subnet. Subnet ini sebenarnya apa ya, sama dengan gang ya, gang. Nah, komuter ini adalah host. Host ini adalah kalau kita analogikan di perkampungan, host ini sama dengan nomor rumah. Nomor rumah. Jadi masing-masing nomor rumah, masing-masing populasi di rumah di kampung tersebut dia mempunyai suatu Pak RT. Nah, Pak RT ini kita bisa sebut network ID yang bertugas untuk menyampaikan informasi ke semua host yang ada di sini. Jadi ini konsepnya adalah lebih efisien dan untuk mengoptimalkan jaringan juga. Jadi bayangkan kalau misalkan kita jalan utama ini padat, nah dia akan melewati gang yang sudah ada. Contohnya apa ya? Seperti kayak jalan bolan lah, seperti itu. Jadi kita memecah jaringan kita agar tidak melalui jalan utama. Itu. Kemudian ada IP address. Di sini ada dua tipe, yaitu public dan private. Bedanya kalau IP public ini dia adalah penggunaannya global internet. Jadi ketika mungkin teman-teman ketikkan di sini di website ya, di website mungkin Go My IP, is download My IP ini. Jadi ini adalah IP public saya. IP public saya ini akan selalu berganti-ganti karena saya nggak berlangganan yang dedicated share teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman berlangganan dedicated, pasti akan mendapatkan IP ini terus. Tetapi ya kembali lagi, perbedaannya dedicated dan share itu perbedaannya di harga. Jadi yang dedicated itu lebih mahal, berkali-kali lipat. Itu. Public, kemudian komunikasinya digunakan untuk ke internet. Jadi kalau IP privat ini bisa kita set untuk lokal kita. Dalam artian ketika kita tidak membutuhkan jaringan ke internet, kita bisa menggunakan IP privat. Nomor unik, nah ini nomor unik tidak bisa digunakan ke device lain. Kalau IP privat, dia bisa digunakan oleh device lain. Dalam artian kita melakukan subnetting tadi, maksudnya mencak IP yang sama ke subnet. Kalau IP public dimanage atau diatur oleh internet service provider, kalau IP privat kita bisa memanage sesuka hati asalkan device suite kita adalah manageable, yang artinya bisa kita config seperti itu. Kemudian untuk IP address ini public dia berbayar, kalau IP privat gratis. Kalau contoh IP address public itu tidak masuk ke privat. Jadi kalau misalkan IP privat dia mempunyai kelas-kelas, IP public ini enggak. Seperti itu. Nah, ini kita bahas yang IP privat ya.
IP privat ini terdiri 3 kelas, ada kelas A sampai E. Tetapi yang umum kita gunakan adalah kelas A, B, dan C. Nah, kelas A, B, C. Kelas A ini dia mempunyai max network ID 128. Apa sih network ID itu? Network ID ini, yang hijau ini. Oktet pertama dari suatu IP address. Itu network ID yang bisa digunakan seperti PRT seperti itu. Nah, host ini dia adalah nomor-nomor rumahnya. Jadi di dalam suatu RT dia maksimal mempunyai berapa host gitu. Kemudian ada default subnetnya 255.25 itu. Ini adalah default yang kelas A. Kemudian ada kelas B. Kelas B ini dia untuk network ID-nya adalah oktet kedua yang pertama. Jadi kalau kelas A ini adalah network ID-nya adalah oktet yang pertama. Jadi IP ini kita mempunyai 4 oktet atau mempunyai kita 4 byte ya. 1, 2, 3, 4. Kalau kelas B kita network ID itu berada di oktet pertama dan kedua. Oktet yang ketiga dan keempat dia berfungsi sebagai host. Kemudian IP kelas C network ID-nya itu di 3 oktet yang pertama. Maksimum hostnya ada di oktet keempat. Jadi maksimum hostnya adalah 256. Seperti itu. Kemudian ada tabel CIDR. CIDR ini adalah nantinya kita bisa gunakan untuk menghitung suatu VLAN. Menghitung suatu subnetting. Jadi subnetting IP yang kita butuhkan. Gitu. Jadi tabel ini juga sama. Ini adalah standar global. Jadi kita nggak bisa mengotak-atik sendiri karena ini adalah tabel acuan untuk kita mendefine suatu subnet. Seperti itu. Ini adalah beberapa tahapan dari subnetting. Yang pertama, kita harus mengetahui network ID yang dibutuhkan. Network ID untuk mungkin jaringan WAN atau untuk LAN. Kemudian yang kedua adalah banyaknya host atau banyaknya user yang nantinya memakai jaringan tersebut. User ini bisa dikatakan ini ya, pengguna, kemudian server atau printer ini itu bisa dikatakan user karena dia adalah host. Jadi dia bisa mempunyai ID. Gitu. Kemudian ada nomor 3 menentukan network keseluruhan. Jadi menentukan subnetnya, kemudian IP ring-nya yang dipakai nanti, menentukan IP address yang digunakan, mengalihkan alamat subnet, spare dan untuk masa mendatang. Nah, ini adalah beberapa rumus untuk menghitung subnetting. Jadi untuk menentukan sebuah subnet, kita menggunakan rumus 2 × X, yang mana X adalah jumlah bit 1 di subnet mask. Misalkan untuk subnet masknya bilangan binernya adalah seperti ini, jadi yang kita ambil adalah nilai yang bernilai 1. Otomatis ketika nilai 1 ada 3, berarti 2 × 3 ada 8. Berarti subnetnya ada 8. Kalau host ini beda, dia pangkat Y. Y ini adalah bilangan biner yang nilainya 0. Dan min 2 dikurangi 2. Kalau proses subnet ini 256 standarnya dikurangi subnet mask kita nanti. Broadcast ini sih broadcast ini apa ya? Jika broadcast ini alamat IP, alamat untuk mengidentifikasikan subnet kita nantinya. Mungkin kita lanjut aja ke contoh berhubungannya ya. Ini saya ada suatu IP kelas C dengan IP 192.168.1.0/27. Nah, artinya apa /27 ini? Kalau kita mengacu ke tabel CIDR, kita cari dulu /27.
/27 ini dia mempunyai subnet mask 255, 255, 255, 224, 27. Nah, 27. Nah, kita mempunyai subnet 224 ini ya. Karena ini adalah IP kelas C, yang kita jadikan acuan adalah oktet yang terakhir aja. Oktet yang terakhir. Karena kita akan mencari host dan subnetnya. Nah, kalau kita konversikan ini adalah oktet yang terakhir. Kalau kita jumlahkan di bawah ini adalah 2555. Tuh. Jadi yang pertama kita mencari subnet dulu ya. Mencari subnet dengan CIDR 27. 224 ini ketika kita konversi ke bilangan biner, dia akan muncul seperti ini. 224 ini didapat dari mana? Kita dapat dari tabel CIDR. Bagaimana mengkonversinya ke bilangan biner? Itu sih sangat simpel. Jadi buat aja tabel seperti ini. Bawahnya kita kasih 128, 64, 32, 61. Ada 8 ya, ada 8 kolom ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kolom yang pertama 128, 64, 32. Ini artinya pangkat ya. Ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 seperti itu. Nah, ketika kita jumlahkan 128 plus 64 plus 32, dia jumlahnya akan 224 ini. 224. Otomatis bilangan binernya adalah 11105 kali. Jadi untuk mencari subnet kita memakai rumus 2 pangkat 3 atau 2 pangkat X ya. X ini sama dengan yang mempunyai nilai 1 sama dengan 8. Kemudian kita mencari host setiap subnet. Jadi tiap subnet mempunyai host berapa gitu. Jadi rumusnya 2 pangkat 5. 5 ini kita ambil yang nilai binernya 0. 0 dikurangi 2. Kemudian blok subnet. Blok subnet ini tinggal kita kurangi aja. 256 ini adalah 256 ini adalah selalu ya. Kemudian min 224. Min 224. Jadi blok subnetnya adalah 32. Nah, kalau kita hitung dari 32 sampai ke 224 ini ada 8. Dari 0 adalah kelipatan 32 ya. 0, 32, 64, 96, 128, 60. Nah, totalnya ada 8 subnet. Setiap subnet mempunyai blok ini 032 ini. Nah, broadcast ini adalah subnet yang kedua dikurangi 1. Oke. Jadi ketika ini ada 32 kurangi 1, kemudian 64 dikurangi 1 gitu. Kemudian ada host valid. Nah, host valid ini adalah IP yang bisa kita gunakan. Kenapa kok dimulai dari 1? Karena 0 ini dia merujuk ke blok subnet. Kemudian 31 adalah IP broadcast atau IP broadcast. Yang 0 ini adalah IP subnet. Jadi makanya IP host valid yang bisa digunakan adalah mulai 1 sampai 30. Sama untuk selanjutnya sampai membentuk 8. Kalau ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi terdiri dari 8 subnet. Mungkin bisa ini lebih detailnya di tabel ini ya. Nah, ini yang saya infokan tadi. Yang pertama adalah kita subnetting dari tabel /27 adalah ini. Kita mempunyai 8 subnet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita mempunyai 8 subnet. Nah, 192.168.1.0 ini adalah IP subnet. Ini tidak bisa digunakan untuk host. Jadi host yang valid digunakan adalah ini.
1 sampai 30. Kembali lagi ke rumus yang tadi, host yang bisa host valid adalah 30 ini. Yang boleh digunakan cuma 30. Berapa range IP-nya? Range IP-nya adalah ya 1 sampai 30. Kalau kita total 1 sampai 30 adalah 30. Jadi IP yang digunakan bisa digunakan adalah 1.1, 1.2 sampai 1.30. Broadcast, alamat broadcast-nya ini. Broadcast ini kita tidak bisa menggunakan ke IP address, bisa kita gunakan sebagai gateway nantinya. Tapi itu ada pengaturan lain di sisi firewall dan routernya. Itu. Jadi sama ketika teman-teman mungkin saya ingin membangun jaringan dengan mungkin maksimal di situ ada 100 orang. Jadi teman-teman bisa mengacu ke tabel CIDR terlebih dahulu. Jadi di tabel CIDR ini kita tahu, misalkan untuk kita itu ada ingin membangun 100 yang terkonek, berarti kita memakai subnet /25 seperti itu. Tinggal kita melakukan perhitungannya seperti rumus yang ada di sini untuk mencari IP subnet, untuk mencari IP host, untuk mencari broadcast dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke perhitungan kelas B ya. Kita tadi sudah kelas D, kita kelas B. Contoh, ini saya salah ketik ini. Saya punya IP address kelas B dengan 175.26.1.0/23. Karena IP kelas B yang kita gunakan adalah untuk mencari host itu adalah 2 oktet belakang. Ini oktet 1, 2, 3, 4. Jadi oktet 3 dan 4. Intinya perhitungannya sama seperti yang kelas C tadi. Mula-mula 2 oktet ini kita jadikan dulu ke bilangan biner. Sama. Bilangan binernya 0 ya, pasti 0 ininya semua. Kalau 254 tinggal kita jumlahkan aja 128 ini sampai yang satu ini. Maka jumlahnya adalah 254. Sama kita cari subnetnya dulu 2 pangkat 7. Pangkat 7 ini ya dari angka 1 ada hostnya pangkat 9, nilai 0 yang berjumlah 9. Sama untuk blok subnetnya adalah 256-254. Subnetnya 2. Nah, ini contoh kalau kita sudah jadi tabel seperti ini. Nah, jadi kita mempunyai subnet sampai 128. 8, jadi dari masing-masing subnet kita punya alamat host. Alamat yang bisa digunakan adalah 510, 510. Nah, sama ini. Jadi blok subnet adalah maksudnya blok subnet ini adalah IP subnetnya ini. IP subnetnya ini. Jadi IP subnetnya ini adalah 256.254 sama dengan 2. 2 ini lipatan dari 2 sampai ke 254, totalnya ada 28. Jadi bisa dimulai dari 2, 0, 2, 4, 6 sampai 254 ini kita ketemu 128. Jadi sama dengan ini, 128 ini adalah jumlah subnetnya. Itu. Tapi di sini jumlah subnetnya di sini ada lebih jelas karena kita sudah tahu IP subnetnya. Kalau yang pertama tadi kita belum tahu IP subnetnya, kita cuma tahu berapa jumlah subnetnya. Untuk blok subnet ini kita tahu IP subnet yang digunakan berapa. Kita konversikan ke tabel tadi. Jadi ini IP subnetnya 2, 4, 6, 8 begitu. Nah, ini kok size-nya kok banyak? Ya banyak karena IP kelas B kita mulai dari oktet yang pertama, yang ini 0 ini. Kita mulai dari oktet yang ketiga dan keempat. Di masing-masing oktet ini dia mempunyai 255, 255.
Makanya dia IP kelas B ini kita gunakan untuk jaringan yang kelas menengah ya, seperti itu. Kalau kita analogikan masuk ke diagram untuk subnetting adalah seperti ini. Jadi ketika kita ada di ruangan A dengan IP sekian sampai 127, kemudian di alamat B IP 124. Untuk subnetting ini kita bisa mengatur hanya di switch yang manageable ya. Jadi untuk yang switch yang non manageable artinya ketika kita switch-nya teman-teman ini switch biasa, switch yang kita colok terus kita langsung dapat IP, itu kita tidak bisa mengkonfigurasi subnetting di situ. Karena subnetting ini konsepnya adalah ketika kita ingin membangun jaringan yang lebih terstruktur seperti itu. Dan subnetting ini dia mutlak digunakan untuk di suatu perusahaan company yang mempunyai user yang mungkin di atas 500 atau 1000 gitu. Setelah subnetting kita masuk ke VLAN. VLAN ini adalah virtual LAN ya. Dari segi artinya virtual LAN berarti bayangan, LAN bayangan. LAN bayangan ini adalah membagi jaringan ke logical yang berbeda kelompok tetapi tetap dalam satu jaringan. Beberapa manfaat dari VLAN dari sisi security, ada dari segi cost atau biaya, ada beberapa dari high performance, kemudian mengimprove IT staff efisiensi. Jadi dengan VLAN pengolahan jaringan lebih mudah karena user dengan kebutuhan jaringan sama berbagi VLAN yang sama. Jadi misalkan user departemen produksi mempunyai VLAN 01, nah dia hanya bisa berkomunikasi dengan jaringan di produksi tersebut. Tapi untuk bisa koneksi ke jaringan misalnya di VLAN-nya lab atau engineering, kita bisa membuka aksesnya seperti itu. Ini beberapa ada contohnya topologi VLAN. Jadi ketika kita punya beberapa switch, ada switch A, B, dan C, ini ada di VLAN 10, ada ini di VLAN 110, ini ada di 120. Nah, bagaimana kita menghubungkannya? Nanti ada mungkin saya reportkan ketika kita mungkin trial pakai Cisco pakai tracer ya. Jadi kalau kita trial di sini, ini saya rasa waktunya nggak cukup. Nanti kita upload ke channel YouTube kita bagaimana cara kita konfigurasi VLAN, kemudian cara saling terkonek antara VLAN A dan VLAN B, gitu. VLAN ini terdiri dari beberapa tipe. Yang pertama adalah statik. Statik ini kita konfigurasi manual, jadi di port itu kita beri IP address. Tapi kalau dynamic, artinya DHCP, kita define di router kita IP yang bisa digunakan in case ada laptop atau device yang masuk, itu dia akan mendapat IP secara otomatis. Kemudian ada VLAN mode voice, ini VLAN yang kita gunakan untuk voice. Jadi biasanya kalau sekarang ada namanya IP phone. IP phone ini berbasis IP address. Ini adalah beberapa komen dari VLAN, sintak dasar dari VLAN di switch. Oh iya, untuk prakteknya mungkin teman-teman nanti bisa download aplikasi namanya Cisco Packet Tracer. Itu kita bisa membuat simulasi beberapa jaringan dan mengkonfigurasinya. Gitu. Ini adalah sintak yang kita gunakan untuk switch Cisco ya. Ada step-stepnya 1 sampai 3 seperti ini. Buat VLAN, kemudian konfigurasi. Nah, ini saya kasih coba sedikit contoh untuk membuat VLAN dengan pakai tracer ya. Di sini saya mempunyai 2 switch admin dan switch lab ya. Kemudian saya punya VLAN 10, VLAN 20 gitu. Dengan VLAN 10 ini namanya lab dan VLAN 20 ini namanya production. Nah,
Ini adalah yang pertama adalah VLAN antar switch. Jadi komennya kurang lebih seperti ini. Kita membuat VLAN dulu, kemudian menginisiasi nama VLAN tersebut, kemudian memberikan akses ke switch portnya ring 1, port 1 sampai 5. Tuh. Setelah kita buat VLAN-nya, kita cek VLAN tersebut. Nah, ini. Nah, sudah kita create dengan komen show VLAN brief. Ini sudah tercreate VLAN 10 lab dengan port aktif 1, 2, 3, 4, 5. Production 6, 7, 8, 9, 10. Nah, port yang lain ini port tidak bisa digunakan sebelum kita mengassign ke VLAN. Jadi kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk mengkonekkan misalkan ke port 12, pasti kita nggak akan bisa terkoneksi karena port tersebut belum diassign ke VLAN yang kita tentukan. Ini sama, ini adalah di suite yang admin, ini yang di suite lab. Nah, ini coba kita kasih namanya step itu. Yang kedua ada VLAN DHCP server. VLAN DHCP ini adalah lanjutan dari VLAN yang statik. Kalau statik itu kita harus memasukkan IP address ke komputer kita. Kalau yang DHCP ini laptop kita dapat IP dari perangkat router. Jadi sama, kita tinggal melakukan konfigurasi di routernya. Kurang lebihnya komennya seperti ini untuk konfigurasinya. Jadi kita punya VLAN 10 tadi, kita berikan IP address-nya. Ini VLAN yang 20 kita berikan IP address-nya 10.1, yang VLAN 10 100.2. Nah, ini untuk memberikan DHCP. Jadi ketika kita ketikkan IP DHCP port VLAN 10, kita akan memberikan IP untuk VLAN 10 di ring ini, status 0 sampai, kalau defaultnya ini 0 sampai 255. Tapi 0 ini nggak bisa digunakan karena dia adalah IP subnet dengan default net mask, subnet mask yaitu 255 255/0. .0. Kalau akhirnya .0 ini pasti dia mempunyai prefix atau CIDR 24 yang artinya mempunyai host valid 254 host valid, karena paling total 256 min 24 seperti itu. Min 2, saya 256 min 2 254 menjadi host validnya. Jadi ketika kita testing, ketika kita konekkan laptop kita atau device kita buat mode DHCP, dia akan mendapat otomatis IP. Nih, DHCP request access. Itu. Kemudian setelah kita tes koneksi antara VLAN 20 sampai 10, hasilnya sukses. Oh iya, ini di sini ada mode ya. Sini ada mode akses, sini ada mode terang. Jadi kalau mode akses ini dia hanya bisa menghubungkan satu VLAN, jadi antara VLAN 10 dan VLAN 10. Kalau kita mode terang ini kita bisa menggunakan beberapa VLAN, dalam artian seperti ini. Kalau kita berikan port itu ke mode akses, dia hanya bisa berkomunikasi antar satu VLAN antar switch. Tapi kalau kita definisikan di port tersebut mode trunking, itu dia bisa menggunakan beberapa VLAN jadi satu di port tersebut. Jadi ketika kita misalkan punya 5 VLAN di switch A, kemudian 5 VLAN di switch B, untuk menghubungkan antara switch A dan switch B, kita memakai port 24 agar bisa VLAN ini saling terkoneksi. Kita menggunakan switch mode terang untuk komennya. Itu. Nah, saya cukup dari saya untuk yang kedua.
Mungkin singkat saja saya kasih contoh di paket tracer ya. Jadi seperti yang gambar saya sebutkan tadi, di sini ada dua switch, ini dan switch lab. Nah, di sini ada VLAN 10, ada VLAN 20 gitu. Nah, caranya sih sama seperti tadi. Ini kalau teman-teman mau mencoba-coba bisa download namanya Cisco Packet Tracer. Ini sih free, jadi jangan khawatir. Cisco Packet Tracer ini free. Kita bisa mengkonfigurasi switch, mengkonfigurasi router, gitu. In case kalau misalkan nanti teman-teman di dunia pekerjaan ada pekerjaan konfigurasi switch, kalau belum ada switch, teman-teman bisa menggunakan simulasi dengan software paket tracer ini, seperti itu. Untuk lebih detailnya nanti ketika membangun suatu VLAN jaringan, nanti kita akan buatkan materi di YouTube channel kita, seperti itu. Saya kasih contoh satu. Nah, di sini adalah port switch tadi yang saya infokan tadi. Nah, port 1 sampai 5 adalah VLAN 10 ya. Jadi kita konekkan dengan menggunakan kabel. Ini kita pilih kabel yang strike, yang ini. Kita pakai Ethernet ini, kita konekkan ke port 3. Nah, sini kita tinggal set aja, kita tinggal cek IP-nya. Jika kita 2CP, ini masih ini booster untuk apa sini sebenarnya nih untuk simulasi ini. Jadi untuk lebih detailnya nanti kita buatkan video yang kita ini. Jadi ketika kita klik DHCP ya, ini ada muncul notifikasi DHCP request successful. Jadi komputer kita yang kita konekkan ke port VLAN yang sudah kita define secara otomatis akan mendapatkan IP yang kita ngetes tadi, yaitu di VLAN 10 adalah IP-nya 100.01. Ini kan di VLAN 10 ya. Ini 106. Jadi dia memberikan IP-nya ke dashboard kita itu terserah dari si router tersebut. Gitu. Mungkin itu saja untuk materi dari saya. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di batch selanjutnya ya.